We must up the place, turn up the bass and make them all out. You can be my new thing. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu pendidikan Islam yang mana ditugaskan oleh Bapak Dr. Charles SAG MPDI. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu apa saja sih topik yang dibahas dalam pendidikan Islam tersebut. Nah, umumnya yang dibahas dalam ilmu pendidikan Islam itu meliputi metodologi pengajaran Islami, kurikulum, pengembangan kepribadian Islami, pendidikan anak usia dini dalam Islam, psikologi Islami, etika dan moral dalam pendidikan Islam, serta pemahaman tentang pentingnya pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks Islam. Selanjutnya kita masuk pada sejarah ilmu pendidikan Islam. Nah, sejarah pertamanya itu berawal dari zaman Rasulullah, yaitu pada periode ini pendidikan dalam Islam berfokus pada pengajaran agama dan pembentukan karakter muslim yang kuat. Nah, Rasulullah SAW sendiri merupakan pendidikan utama umat Islam yang mengajarkan ajaran agamanya, etika, moral kepada para sahabatnya. Selain itu, pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan diberikan melalui madrasah yang didirikan untuk memperluas pengetahuan agama dan membentuk generasi yang terdidik. Selanjutnya pada periode klasik pada abad ke-9 sampai 13. Nah, pada periode ini Islam mengalami kemajuan yang sangat besar dalam ilmu pengetahuan termasuk ilmu pendidikan. Nah, para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan sebagainya memberikan kontribusi besar dalam pemikiran pendidikan Islam. Nah, mereka menulis karya-karya tentang metodologi pengajaran, kurikulum, dan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Selanjutnya, periode pertengahan. Nah, selama periode pertengahan Islam, lembaga pendidikan Islam seperti remaja berkembang pesat di seluruh dunia muslim. Nah, madrasah menjadi pusat pembelajaran agama, bahasa, filsafat, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, pada masa ini kitab-kitab seperti Tadzib al-Qalik karya Ibnu Miskawiyah dan karya-karya temannya yang lain tentang pendidikan, moral, dan pemerintahan yang berlandasan Islam. Selanjutnya pada periode keempat, yaitu periode modern. Nah, pada abad ke-19 sampai 20 ini terjadinya reformasi pendidikan di dunia Muslim sebagai respon terhadap kolonialisme dan perubahan sosial. Nah, pemikiran seperti Jamal al-Din al-Ghafi dan teman-temannya mendorong informasi pendidikan Islam dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan dan ilmu, dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan modern. Nah, mereka menekankan pentingnya menggali pengetahuan dari sumber-sumber Islam yang mengadopsi metode pendidikan yang efektif. Nah, selanjutnya pada periode terakhir ini yaitu kontemporer. Nah, pada era ini ilmu pendidikan Islam terus mengalami perkembangan dan penyelesaian dengan tuntutan zaman. Nah, berbagai universitas dan lembaga pendidikan Islam didirikan untuk mempelajari dan mengembangkan pendidikan Islam secara komprehensif. Selain dari sejarah tadi, kita juga dapat menyimpulkan definisi dari pendidikan Islam. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ilmu pendidikan Islam? Nah, ilmu pendidikan Islam adalah
cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip pendidikan dalam konteks ajaran Islam. Nah, ini mencakup pemahaman tentang teori dan praktik pendidikan yang ada di dalamnya, terdapat nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam serta bagaimana menerapkannya dalam lingkungan pendidikan. Selain dari definisi tadi, juga terdapat tujuan dari mempelajari ilmu pendidikan Islam tersebut. Nah, apa tujuannya itu? Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang cara-cara pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ajaran ini melibatkan memahami nilai-nilai Islam, metode pengajaran yang efektif, pengembangan kurikulum berdasarkan nilai-nilai Islam, dan upaya memahami bagaimana membangun lingkungan pendidikan yang Islami. Nah, dari tujuan yang kita bahas tadi itu, maka timbulnya pertanyaan, nah bagaimana mempelajari ilmu pendidikan Islam secara efektif? Nah, caranya itu dengan cara membaca buku dan literatur yang berkaitan dengan ilmu pendidikan. Terus yang kedua, menghadiri kuliah, seminar, dan kursus yang berkaitan dengan topik tersebut. Terus berdiskusi dengan para ahli. Yang keempat tuh menyelidiki studi kasus dan penelitian dalam bidang tersebut. Terus terakhir terlibat dalam pengalaman praktis seperti magang di lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari ilmu pendidikan Islam. Nah, manfaat mempelajari ilmu ini yaitu dapatnya memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terus meningkatkan kemampuan dalam mengajar dan mendidik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dan metode Islami, terus mengembangkan kesadaran akan pentingnya etika dan moral dalam pendidikan. Yang keempat yaitu memahami pentingnya membangun lingkungan pendidikan yang Islami bagi generasi Muslim, dan yang terakhir yaitu mampu berkontribusi dalam mengembangkan kurikulum Islami dan program pendidikan yang efektif. Selain dari definisi sejarah itu, maka adanya yaitu pentingnya pendidikan Islam dalam pembentukan kepribadian individu Muslim. Nah, pendidikan Islam ini memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian individu Muslim. Melalui pendidikan Islam, individu Muslim dapat memahami nilai-nilai Islam, etika, dan moralitas yang menjadi dasar agama mereka. Terus pendidikan Islam juga membantu mengembangkan kesadaran tentang tanggung jawab mereka terhadap Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Nah, hal ini berkontribusi dalam membentuk kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, dan berorientasi pada ibadah dan kebaikannya.